Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedian Andasai. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Stikes Mitra Adiguna Palembang dengan nomor NIM B222110006. Tujuan saya membuat video ini bertujuan untuk membuat tugas bahasa Indonesia dengan guru pembimbing Bapak Anjaswa Usmana, MPD. Tujuan saya membuat makalah ini untuk mengetahui pengetahuan tentang bidan sebagai profesi, mengetahui ciri-ciri bidan sebagai profesi, mengetahui kewajiban bidan sebagai profesi, mengetahui standar kompetensi bidan. Latar belakangnya adalah sejarah menunjukkan bahwa kebidanan merupakan salah satu profesi tertua di dunia sejak adanya peradaban umat manusia. Profesi ini telah mendudukan peran dan posisi menjadi terhormat. Bidan juga merupakan profesi yang diikuti secara nasional dan internasional, di mana bisa hanya sebagai wanita terpercaya dalam mendampingi dan menolong ibu yang melahirkan. Untuk melaksanakan tugasnya, bidan harus melalui pendidikan yang formal, mempunyai sistem pelayanan, kode etik, dan etika kebidanan dalam melaksanakan atau mengerjakan pekerjaan. Pada tahun 2002, pemerintahan mengeluarkan Kemenkes RI nomor 900 tahun 2002 tentang registrasi dan praktek bidan, menggantikan peraturan Menteri Kesehatan nomor 572 tahun 1960. Baiklah, saya akan menjelaskan makalah yang sudah saya buat tentang kebidanan sebagai profesi dan standar profesi kebidanan. Profesi kebidanan merupakan profesi yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan, terutamanya kepada kesehatan ibu dan anak. Bidan yang diakui sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan asuhan dan nasihat selama masa kehamilan, masa persalinan, dan masa nifas. Memimpin persalinan atas tanggung jawab sendirian, memberikan asuhan kepada bayi baru lahir atau BBL dan bayi-bayi. Ciri-ciri bidan sebagai profesi. 1. Bidan disiapkan melalui pendidikan formal agar lulusnya dapat melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab secara profesional. 2. Bidan memiliki alat yang dijadikan panduan dalam menjalankan profesinya, yaitu standar pelayanan kebidanan, kode etik, dan etika kebidanan. 3. Bidan memiliki kelompok pengetahuan yang jelas dan menjalankan profesinya. 4. Bidan memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya. 5. Bidan memberi pelayanan yang aman dan memuaskan sesuai dalam kebutuhan masyarakat. 6. Bidan memiliki organisasi profesi. 7. Bidan memiliki karakteristik yang khusus dan dikenal serta dibutuhkan masyarakat. 8. Profesi bidan dijadikan sebagai sesuatu pekerjaan dan sumber utama penghidupan. Kewajiban bidan sebagai profesi. Kewajiban bidan yang diatur dalam pengabdian profesinya. 1. Kewajiban terhadap klien dan masyarakat. Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdian. Setiap bidan dalam melaksanakan tugas dan profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas tanggung jawab sesuai kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. 2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya. Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya, berdasarkan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam tugasnya, termasuk keputusan mengadakan konsultasi aturan rujukan. Kewajiban bidan terhadap teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. Setiap bidan harus
menjalini hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi. Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati, baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya. 4. Kewajiban bidan terhadap profesinya. Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi. Citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. 5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri. Setiap bidan harus memelihara kesehatan agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik. Setiap bidan harus berusaha secara terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa, dan tanah air. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan khususnya dalam pelayanan KIE atau KB dan kesehatan keluarga serta masyarakat. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu, jangkauan pelayanan kesehatan terutama pelayanan KIA atau KB dan kesehatan keluarganya. D. Standar kompetensi bidan. Berdasarkan Kemenkes, Standar kompetensi bidan berdasarkan Kemenkes 900 tahun 2002 tentang registrasi dan praktik bidan dan memperhatikan daftar ke kompetensi inti bidan yang disusun oleh ICM Februari 1999. Kompetensi bidan sebagai berikut. 1. Kompetensi ke-7. Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, komprehensif pada bayi dan balita sehat atau 1 bulan sampai 5 tahun. 2. Kompetensi ke-8. Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan komprehensif pada keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai dengan budaya setempat. 3. Kompetensi ke-9. Laksanakan asuhan kebidanan pada wanita atau ibu dengan gangguan sistem reproduksi. Baiklah, kesimpulannya adalah profesi kebidanan merupakan profesi yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan terutamanya kepada kesehatan ibu dan anak. Bidan yang diakui sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan, dan nasihat selama masa kehamilan, masa persalinan, dan masa nifas. Pemimpin persalinan atas tanggung jawab sendirian memberikan asuhan kepada bayi baru lahir atau BBL dan bayi yang memiliki ciri-ciri, kewajiban, dan standar kompetensi. Baiklah, kendala saya membuat makalah ini dengan kurangnya buku dan sumber. Baiklah, cukup sekian presentasi saya pada hari ini. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Sama-sama kita mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.